Ya, Mbak Puan kan sudah menyampaikan bahwa Pak Anies menarik. Ya, komunikasi mengingat pasangan calon itu kan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Komunikasi dengan PKB juga sedang dilakukan. Ada Pak Said Abdullah, ada Pak Ahmad Basarah yang kemudian secara intens membangun komunikasi. Tidak hanya buat Jakarta, tetapi juga beberapa wilayah-wilayah yang lain. PD Perjuangan sudah bergerak cepat, kami sudah mengeluarkan 70 lebih surat tugas. Bahkan persiapan untuk pemenangan pilkada sudah dilakukan dengan baik. Pilkada agar menjadi suatu koreksi atas praktek-praktek pemilu yang penuh kecurangan pada pemilu presiden. Jadi begini, jadi mengapa dulu saya sebagai ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, ya, dan wakil presiden itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, ya, mana mungkin ada orang mau menyobot 120 juta pemilih, mana mungkin perlu puluhan ratusan triliun, kan mungkin. Nah itu loh, ya, itu luar biasa juga, ya. Nah, jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? Ya, orangnya kan berpikir, ya, punya pertimbangan. Tapi kalau rakyat pada umumnya itu biasanya, ya, di Amerika itu ada namanya demokrasi jadi dolar operasi, ya. Pemerintah itu demokrasi jadi rupiah operasi, rupiah besek semua kemudian. Jadi itu sajalah, ya, mudah-mudahan kita doakan semua sampai sekarang ini bisa menaikkan tugasnya dan jadi lembaga tertinggi lagi, ya. Karena kalau tidak itu nanti yang memang kurang. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. BP Tapra atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Teman-teman, ramai banget orang yang menyerang pemerintah terkait lahirnya PP ini. Apalagi menjadi peserta Tapra ini bersifat wajib, bukan opsional. Ini adalah salah satu kritik yang menghujani PP Tapra saat ini. Saya telusuri lagi proses pembuatan undang-undang tersebut. Dan saya temukan bahwa, pertama, dalam pembahasan RUU tersebut, ya, sewaktu undang-undang Tapra ini masih menjadi RUU, yang paling ngotot untuk RUU tersebut disahkan adalah PDIP dan PKS. Teman-teman, saya geli sendiri ketika melihat PKS menjatuhkan blame kepada pemerintah atas PP ini. Sebelum keluar yang namanya peraturan, pasti ada yang namanya permintaan. Pertanyaannya, siapa yang minta Tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Siapa yang minta? Ya gue! Gak ada yang minta! Gak ada yang butuh! Yang ada mau nambah beban! Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Ini aturan apaan? Dalam 1 bulan gaji, ada potongan wajib 5,7% untuk JHT, ada potongan wajib 5% untuk BPJS, ada potongan wajib 3% untuk JP, ada potongan wajib 5% untuk pajak penghasilan, terus sekarang dipaksa lagi wajib dipotong 2,5% untuk Tapera. Nah, ya tinggal berapa gajinya? Semua yang gue sebutin itu sekilas kelihatan kecil, tapi kalau digabungin itu banyak. Saya Adin Jauharudin, Ketua Umum, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus Panglima Tertinggi Banser, menyatakan sampai kapanpun Bapak Jokowi adalah keluarga besar kami. Maka siapapun yang menyakitinya dan keluarganya, maka sama saja dengan menyakiti kami, keluarga Bansor Ansor seluruh dunia. Jokowi mengundurkan diri, kita lihat besok. Semangat,
tetap menuju ke reformasi 2024. Kami akan turun kembali ke jalan. Reformasi sudah 26 tahun, tapi pemerintah negara gagal mensejahterakan rakyat. Yang ada apa? Pada era itu, banyak baju-baju kuning, pencuri-pencuri, perampok-perampok bertebaran di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, hasil reformasi 1998, dan inilah hutang yang membengkak. Keadaan sudah tidak bisa dikendalikan, hukum sudah tidak bisa diterima di masyarakat, maka ingat, ini adalah panggung revolusi akhlak. Emak-emak wajib turun karena disinilah semua kekuatan akan kita lihat sebagai ibu. Bagaimana anak-anak kita ditindas, bagaimana anak-anak kita dibodohkan, bagaimana kita dimiskinkan, karena ini berdampak sangat tinggi kepada rumah. Tetap semangat, konsisten, dan istiqomah dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka untuk anak-anak dan cucu kita. Assalamualaikum. Yang kedua latarnya adalah kita ketahui bahwa parpol pasca pilpres ini, alih-alih yang kalah mengambil peran oposisi, itu rata-rata justru merapat. Nah, kami atau kita semua tentu khawatir. Kira-kira yang mau belain kita nanti siapa? Kalau semua partai yang tadinya menjadi pesaing dalam pilpres justru menjadi mitra koalisi Prabowo. Contoh PKB dan Nasdem yang sudah gelar karpet untuk Prabowo. PKS pun rencana gelar karpet, tapi Prabowo tidak dapat waktu itu. Artinya kita bisa melihat bahwa rakyat ini bisa menjadi yatim, tidak punya wali. Tidak ada yang melindungi, tidak ada yang memikirkan urusannya. Nah, karena itu kita butuh penyampaian dari semua tokoh-tokoh nanti ya, dalam rangka untuk itu. Bahwa kita harus memikirkan urusan rakyat ini bareng-bareng. Sehingga kita tidak akan menjadi korban, dan tetap ya kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Nanti Bang Egy juga bisa menegaskan bahwa pasca pilpres kita tidak boleh berhenti meneriakkan narasi perubahan dengan bentuk amar ma'ruf nahi munkar, karena memang tujuan kita berjuang atau melakukan perubahan itu bukan hanya untuk bela atau mendukung capres tertentu ya. Kalau begitu kan ya udah selesai, berarti nggak perlu lagi kita bersuara begitu. Jadi itu latarnya, dan yang paling penting bahwa di dalam nanti pernyataan juga sudah kami singgung bahwa siapapun rejim yang memimpin negeri ini, corak kepemimpinannya yang sekuler ya, yang coraknya kapitalis, itu pasti akan menyengsarakan rakyat. Dan semua kekayaan alam negeri ini pasti nanti juga akan jadi bancakan asing, termasuk korporasi yang ada di negeri ini, domestik. Cina masuk luar biasa di negeri kita. Jadi kekayaan kita, nikel kita, batu bara kita, tambang-tambang kita bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi menjadi sebesar-besarnya kemakmuran Cina. Hari ini kami dari Kombatan, komunitas pendukung perubahan bersama Bapak Anies Baswedan di DKI Jakarta, menyerahkan surat dukungan kepada Parpol Nasdem untuk bisa mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai DKJ Jakarta 1 di Pilkada 2024-2029, untuk meminta dukungan pada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungan dan pencalonan kepada Pak Anies Baswedan sebagai DKJ 1 pada Pilkada 2024-2029 di Jakarta. Kami warga Jakarta sudah merasakan selama 5 tahun kinerja Pak Anies di Jakarta kemarin, merasakan bagaimana kesejahteraan kami terangkat sebagai warga Jakarta dengan berbagai legasi yang ditinggalkan oleh Pak Anies dan berbagai prestasi yang sudah beliau torehkan untuk ibu kota Indonesia ini. Insya Allah bersama Pak Anies, Jakarta kembali mendunia, warganya kembali berbahagia. Karenanya kami warga Jakarta memanggil kembali Pak Anies Baswedan untuk siap bersedia dicalonkan kembali di DKI Jakarta. Dan kami berharap kepada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan. Insya Allah dengan orang baik, hidup kita semua di Jakarta akan sejahtera. Amin. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus dan anggota Forum Komunitas Ustadzah DKI Jakarta memohon
Anies Baswedan untuk kembali menjadi gubernur dan memimpin Jakarta. Takbir! 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 Allahu Akbar! Ini wacana yang menarik. Mungkin kalian akan suka dengan usulan ini. Usulannya, bagaimana kalau Pak Basuki Cahayapurnama, bagaimana kalau Pak Ahok maju atau dimajukan di ajang Pilgub Jakarta nanti? Nah, menarik kan? Gimana? Setuju? Menolak? Atau masih ragu? Atau malah harap-harap cemas? Pertanyaan kita sekarang ini, apakah mungkin PDI Perjuangan memajukan lagi Pak Ahok di Pilkada Jakarta nanti? Apakah mungkin? Jawabannya, kenapa tidak? Bayangkan saja, seandainya Pak Anies Baswedan maju lagi di Pilgub DKI, maka bakal sangat-sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Dengan tingkat dukungan setinggi itu, Pak Anies sangat mungkin menang telak di Pilgub Jakarta yang kali ini cuma akan berlangsung 1 putaran. Buat menghadapi Pak Anies di Jakarta, cuma Pak Ahok yang punya popularitas dan dukungan publik yang memadai. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang. Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ya 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Keputusan MK bukan kiamat. Keputusan MK bukan kiamat. Walaupun para hakim konstitusi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ahkamul hakimin. Ini yang tidak mereka sadari. Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Merdeka! Ada 4 hal yang sudah mati di tangan Jokowi. 1. KPK, ya, dengan melemahkan KPK. Kedua, MK, ya, dan Anda perlu ketahui revisi Undang-Undang MK sudah dilakukan sehingga bisa mengembalikan orang-orang kritis seperti Fazil Isra ke lembaganya. Ya. Kemudian apalagi DPR sendiri sudah mandul, tidak mampu menyatakan hal yang benar adalah benar. Dan yang keempat, suara Anda semua, yaitu kekritisan publik yang sudah dihancurkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan kembali, Indonesia tanpa Jokowi! Merdeka! Indonesia tanpa Jokowi! Berarti semua turunan-turunannya, termasuk orang yang didukungnya, 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Allahu Akbar! Sekian saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya yang menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam dipadangkan itu untuk jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya pakai apa? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik, pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Kami sudah muak
dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Ngakunya insinyur, ngakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan semua yang pelaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir.
Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Biarlah Jakarta berantakan. Yang penting saya tidak masuk neraka. Kalimat itu dilontarkan teman saya saat kami ngobrol tentang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 ini. Teman saya bicara begini dalam konteks kemungkinan Anies Baswedan maju kembali menjadi calon gubernur. Saat ini kan ada dua pandangan berseberangan. Yang bilang nggak mungkin Anies maju karena sudah pasti kalah, dan yang bilang mungkin karena Anies berpeluang besar menang. Menurut mereka, warga Jakarta hampir pasti tidak akan mengulang kesalahan serupa. Tapi di kubu lain ada pandangan bahwa kalau Anies maju dia akan menang, dengan syarat kubu Anies kembali gunakan politik identitas. Mereka yang bilang nggak mungkin menganggap track record Anies terlalu buruk di Jakarta. Anies sudah salah memimpin Jakarta selama 2017 sampai 2022 dan menyebabkan begitu banyak masalah sampai sekarang tertinggal di Jakarta. Mereka tahu dan sadar akan keunggulan Ahok, tapi mereka kepalang terpapar dengan ceramah-ceramah para pemuka agama mereka yang bilang haram bagi umat Islam memilih Ahok. Mereka pun akhirnya memilih Anies. Mereka memilih Anies karena takut masuk neraka. Menurut kelompok kedua ini, mayoritas warga Jakarta nggak berpikiran rasional. Keputusan mereka untuk milih siapa akan dipengaruhi oleh apa yang diarahkan oleh para pemuka agama, para ustadz, para habib. Buat mereka, pilihan tidak perlu dikaitkan dengan achievement sang calon. Itulah yang menjadi penyebab kekalahan Ahok pada pemilihan gubernur 2017 dulu. Mudah-mudahan Anda tidak salah paham dengan sikap saya soal agama ya. Saya sangat percaya pada agama. Saya rasa saya cukup religius. Sebagai muslim, saya misalnya rajin sholat, puasa, bayar zakat. Saya percaya ajaran agama manapun membawa kebaikan. Tapi masalahnya agama juga sering disalahgunakan atau disalah tafsirkan. Saat itu orang tua teman saya bilang, nggak apa-apalah Jakarta amburadul, tapi yang penting ayah dan bunda tidak masuk neraka. Cerita ini saya angkat di sini untuk menggambarkan betapa bisa tidak rasionalnya seseorang pemeluk agama yang taat. Mereka sangat tahu bahwa Ahok akan menjadi gubernur yang jauh lebih baik dari Anies. Tapi mereka percaya bahwa sesuai arahan para ustadz, mereka tidak boleh memilih Ahok atas dasar alasan agama. Tapi yang jelas dalam Al-Quran memang ada larangan itu. Dan para ustadz itu menganggap ya karena sudah tercantum dalam Al-Quran, wajib dilakukan. Perlu dipahami bahwa sebenarnya penafsiran tentang ayat-ayat Al-Quran tidak sendirinya bisa dilakukan semata-mata dengan membaca teksnya. Jadi kalau dikatakan umat Islam tidak boleh memilih pemimpin non-muslim, itu bukan hukum mutlak di tempat manapun dan di waktu kapanpun. Dalam kasus Ahok tadi, para ustadz mengkampanyekan pesan untuk tidak milih Ahok, paling tidak karena kemungkinan dua alasan. Pertama, ustadz itu memang percaya seorang muslim tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Jadi dia misalnya merujuk pada surat Al-Maidah ayat 51 yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak boleh memilih kaum Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Nah, kata aulia itu sendiri bisa memiliki beragam makna. Ada yang menerjemahkannya sebagai sahabat setia,
dan ada juga yang menerjemahkannya sebagai pemimpin. Nah, jadi bisa saja si ustadz yang kita bicarakan adalah ustadz yang sangat percaya Tuhan memang melarang umat Islam memilih orang Kristen sebagai pemimpin. Kita bisa saja tidak setuju, tapi itu sepenuhnya soal interpretasi. Setiap ayat Tuhan itu turun dengan konteks dan situasi berbeda-beda. Jadi ayat Al-Maidah 51 itu bisa saja turun ketika Nabi Muhammad hidup di sebuah lingkungan di mana terdapat kaum Yahudi dan Nasrani yang mengkhianati kepemimpinan Nabi Muhammad. Karena itulah Tuhan memerintahkan Nabi dan umat Islam untuk memilih hanya pemimpin Muslim di masa itu. Di konteks dan situasi lain, ayat itu tidak wajib diikuti sesuai teksnya. Apapun penyebabnya, yang penting dia akhirnya secara getol mengkampanyekan gagasan bahwa umat Islam haram memilih Ahok. Dia bahkan mungkin secara aktif juga mendorong upaya memenjarakan Ahok karena pernyataannya yang dianggap menghina Islam. Dia bahkan juga mungkin mendukung ketika ada ustadz-ustadz lain mengatakan haram hukumnya mensolatkan seorang muslim yang meninggal sementara mendukung Ahok. Akibatnya, ada ratusan ribu atau jutaan warga Jakarta yang bersikap seperti orang tua teman saya tadi. Kemungkinan kedua adalah ustadz itu memang punya kepentingan politik dan ekonomi. Jadi misalnya, dia memang dibayar untuk memenangkan Anies. Atau dia dijanjikan posisi tertentu kalau Anies menang. Karena latar belakang itu, dia dengan sengaja mengarahkan umat untuk percaya bahwa Al-Maidah 51 itu bersifat mutlak harus diikuti. Dan karena itu pula dia mengabaikan pengetahuannya bahwa sebenarnya Al-Maidah 51 adalah sebuah surat yang memiliki beragam interpretasi. Cerita ini bagi saya menjadi kembali relevan ketika sekarang kita mendengar ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan umat Islam tidak boleh melakukan salam lintas agama. MUI menyatakan itu haram dilakukan karena dalam setiap salam termuat doa yang bertentangan dengan syariat Islam. Menurut saya fatwa ini berpotensi memecah kerukunan umat Islam dan umat non-Muslim. Sikap MUI jelas berlebihan dan membahayakan. Karena kondisi itu kita justru sangat membutuhkan teladan pemuka agama yang akan mengcounter kecenderungan kesempitan dan eksklusivisme keagamaan semacam itu. Kalau sekarang tiba-tiba MUI mengharamkan umat Islam untuk melakukan salam lintas agama, itu akan semakin memperburuk suasana. Salam lintas agama kan bermanfaat untuk merukunkan dan bukan malah memecah masyarakat. Dan namanya salam dan doa tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita semua tahu saat ini ada persoalan ketidakpercayaan antar umat beragama yang antara lain diakibatkan oleh pelarangan pembangunan gereja, pembubaran ibadah umat beragama, atau juga ceramah-ceramah keagamaan yang memuat kebencian terhadap umat agama lain. Sebenarnya dengan akal sehat, fatwa MUI itu bisa dengan mudah diabaikan. Tapi masalahnya, seperti dalam kasus Anies dan Ahok tadi, pernyataan yang sudah dikeluarkan para ulama bisa dengan mudah dipercaya oleh umat Islam sebagai hukum yang akan menentukan apakah mereka akan masuk surga atau neraka di akhir masa nanti. Walaupun fatwa itu tidak rasional, tetap saja dipercaya. Karena itu kita harus terus mengutarakan kritik kita terhadap fatwa MUI yang membahayakan ini. Mudah-mudahan fatwa MUI soal salam lintas agama ini tidak akan mengakibatkan kerugian besar bagi bangsa ini. Mereka menganggap ajaran sang ustadz benar dan karena itu mereka akan mati-matian mendukung Anies. Mereka akan menutup mata dan telinga terhadap rangkaian kesalahan, kelemahan, kelicikan Anies. Buat mereka tidak apalah kalau sekedar Jakarta menjadi berantakan. Yang penting sebagai muslim mereka tidak menyalahi perintah agar tidak memilih pemimpin non-muslim. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat
jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.